Shalom, umat pemenang. Memasuki tahun 2023, GBI Shalom SIC Denpasar mendapat tema The Year of Deeper. Kita artikan tahun mendalamkan iman. Kita akan menjalani perjalanan rohani kita selama 1 tahun dengan berbagai pengajaran Alkitabiah dari para hamba Tuhan yang diurapi. Ikutilah ibadah raya dan ibadah komisi kita masing-masing, serta pemuritan melalui kelompok Selia itu kompak dengan setia. The Year of Deeper, tahun mendalamkan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama dilaksanakan pada pukul 7.30 WITA. Ibadah raya kedua dilaksanakan pada pukul 10 WITA. Mari dukung dan doakan ibadah dan perayaan Paskah 2023 GBI Shalom SIC Denpasar dengan tema From Cross to Crown. Minggu 9 April 2023 pada pukul 10 WITA. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur bagi kebutuhan dana Paskah, bisa transfer ke rekening Bendahara Paskah dengan nomor rekening BCA 040-324-4853 atas nama Yolanda Basaria Sirait dengan keterangan untuk Paskah. Hai Shalom Kids, mari bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di Paskah Anak pada hari Minggu 9 April 2023 pada pukul 18.30 WITA di GBI Shalom SIC Denpasar dengan tema Yesusku Bangkit dan Hidup bersama Kak Lius dan kakak-kakak lainnya. Kompak Raya akan diadakan tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 19 WITA di gereja. Diadakan juga lomba membuat video promo kompak yang bisa diikuti oleh setiap kompak mulai dari kompak anak hingga kompak dewasa. Seluruh video akan ditayangkan pada Kompak Raya dan akan dipilih 3 video terbaik. Tentu saja akan ada hadiah menarik. Untuk informasi lebih lengkap akan dibagikan di grup Gembala Kompak. Sampai jumpa di Kompak Raya. Jangan lewatkan ibadah komisi wanita akan diadakan pada hari Selasa pada pukul 19.30 WITA di hall utama lantai 1. Ibadah komisi pria akan diadakan hari Selasa pada pukul 19.30 WITA di mini hall lantai 2. Ibadah komisi usia emas pada pukul 19 WITA melalui rekaman YouTube. Informasi kompak, ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melayani di ibadah umas pada malam hari ini. Dan juga Mary mau menyapa dulu untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Shalom, selamat datang di ibadah umas. Sama-sama kita mau lebih lagi menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan telah memberkati kita dari hari-hari yang kita lalui. Dan sekarang saatnya kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan, atas setiap kami Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati juga setiap puji-pujian yang kami bawakan Tuhan, supaya boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan juga boleh memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menerima lawatan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Baik, sama-sama kita mau katakan, bukan dengan barang fana, melainkan karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Oh,
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi kita mau katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, oh, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi katakan, oh, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Lebih lagi kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama. Haleluya, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sembah Dia. Haleluya, ini kami Tuhan, kami mau hidup kami diubahkan seturut kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Haleluya, haleluya, sebab hanya Kau sumber kekuatan untuk setiap kami. Haleluya, haleluya, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu, lebih lagi dekat padamu, lebih lagi mengandalkan-Mu, lebih dalam lagi bersekutu dengan-Mu, meninggalkan cara hidup yang lama, yang sia-sia. Haleluya, lawat kami Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, agar kami selalu hidup seturut kehendak-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, sebab karena Kau kami diselamatkan. Haleluya, haleluya, tak dapat kami balas kasih-Mu selain dengan sembah dan pujian bagi Allah yang duduk di tata maha tinggi. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sama-sama katakan, oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan sungguh-sungguh katakan, oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Sebab dengan apa kan ku balas, kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan dengan iman kita, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
dan sembah Kau. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Ini pujian kami, haleluya. Ini yang bisa kami berikan padamu, Tuhan, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih keras lagi kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sebab Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sebab Kau layak disembah, Kau layak disembah. Syukur, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur boleh dikasih kepercayaan dan waktu untuk kita boleh malam hari ini bersama-sama kembali merenungkan, membaca, bahkan tentunya nantinya akan kita lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebab penyertaannya dalam kehidupan saya, di mana boleh diberkati, diberi kekuatan, kesehatan. Khususnya 2 minggu yang lalu, orang tua saya dari mama yang dipanggil Tuhan
kami boleh diberkati. Sungguh banyak mujizat Tuhan yang kami alami, baik sebelum kami berangkat dari dari Bali, Denpasar, sampai ke Toraja. Ada begitu banyak penyertaan Tuhan, ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kami alami, dan membuat kami terheran, membuat kami sampai mengatakan bahwa Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah kedukaan kami merasakan sukacita karena berkat Tuhan, karena kekuatan Tuhan, kemampuan kami dalam kehidupan kami. Kami boleh menghadapi semuanya, semua karena Tuhan. Dan tentunya tidak luput dari doa-doa Bapak Ibu, Saudara, kekasih kami di dalam Tuhan yang sudah mendoakan kami, sudah mendukung kami. Begitu juga Bapak Ibu Gembala, seluruh staf, bahkan semua ketua-ketua komisi departemen yang mendukung kami. Dan bahkan semua kami bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan di GBI Shalom yang sudah mendukung kami, sehingga acara demi acara pemakaman ibu kami boleh berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di tengah-tengah ibadah ibadah UMAS, Komisi UMAS, mari Bapak Ibu orang tua kami, kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, yang dimana tema malam hari ini yaitu mempercayai Tuhan sesungguhnya. Sekali lagi, mempercayai Tuhan sesungguhnya. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu ayat yang cukup sederhana, dan kita akan belajar tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan sesungguhnya. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan di layar Bapak Ibu. Boleh kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan apa? Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan luruskan jalanmu. Sekali lagi kita baca Bapak Ibu supaya merema dalam kehidupan kita, dalam hati kita akan firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Terpuji nama Tuhan, dan kita berbahagia, bersuka cita kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ini berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita, khususnya kita yang hari-hari ini mengalami tantangan hidup, masalah hidup, berbagai macam pergumulan hidup. Tuhan mau datang kepada kita bahwa biarlah kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan ini, ketika kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, logika kita sendiri, maka justru kadang-kala terjadi, muncul adalah apa? Ketakutan, kegelisahan, permasalahan mental dalam kehidupan kita. Jadi, kita tidak lagi berjalan sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kadangkala ya pikiran kita yang mempengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi, tidak seperti yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Ya, kalau istilah zaman sekarang bahwa kadangkala kita ini menjalani kehidupan ini seperti mie instan. Jadi langsung jadi. Ada masalah harusnya selesai langsung, gitu ya. Nah, jadi ketika manusia, kita sendiri sebagai umat Tuhan mencoba untuk berusaha menghadapi segala masalah kehidupan, masalah pergumulan kehidupan, permasalahan apapun, keuangan, pemulihan keluarga, dengan kekuatan, dengan pemikiran, dengan keahlian, kepintaran kita, maka kadang-kala yang kita justru temui, dapati adalah kita menjadi takut, justru lebih kekhawatiran lebih tinggi, kegelisahan,
dan bahkan permasalahan mental, stres gitu ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, pesan firman Tuhan jelas pada Amsal 3 ayat 5-6 ini bahwa apa? Kita harus percaya kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati kita, segenap hidup kita, dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Bapak Ibu, keadaan yang selalu mengandalkan diri sendiri, inilah yang akan menjadi penghalang kita berserah total, percaya penuh kepada rancangan, penyertaan, bahkan segala sesuatu berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Keraguan muncul, ketidakpercayaan lagi muncul. Karena apa? Kita merasa ketika saya berdoa, Tuhan belum jawab. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya tidak menemukan Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kita memakai logika kita, kepintaran kita, pikiran kita untuk menelaah atau untuk menghadapi permasalahan kehidupan ini. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar bersama-sama bahwa mari kita mau mengoreksi diri kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya tidak lagi ada keraguan. Percaya sepenuh hati artinya tidak setengah-setengah dalam datang kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Jangan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan mungkinnya kekayaan, mengandalkan pengetahuan, mengandalkan sesuatu yang ada pada kita. Tetapi kita mau mengandalkan sepenuhnya penyertaan Tuhan. Dengan apa? Tentunya selalu kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Kita selalu berdoa, kita selalu menyertakan Tuhan dalam segala tindak laku kita, dalam sikap dan perbuatan kita. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita sedang dalam masalah ataupun dalam menjalani kehidupan ini. Apapun itu, dalam suka maupun dalam duka. Semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, jangan biarkan keraguan, jangan biarkan kegelisahan, ketakutan bahwa apakah ini akan terjadi? Apakah ini akan ada jawaban? Apakah saya akan sembuh? Apakah Tuhan akan menyertai dagangan saya, usaha saya, dan berbagai macam hal yang saya hadapi? Jadi timbul keraguan. Kita lebih banyak mengomel, kita lebih banyak bersungut-sungut, ya, ketimbang kita mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan, bertanya, berdoa, berkomunikasi, duduk diam menyembah, memuji Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong sertai kami. Engkau baik, Engkau pencipta langit dan bumi ini. Kami tahu Engkau sanggup melakukan segalanya bagi kami. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau akan menuntun langkah kami. Engkau akan memegang tangan kami. Bapak Ibu, ketika kita mengambil langkah seperti ini, saya yakin dan percaya secara pribadi, Tuhan pasti memberkati, menyertai, menyembuhkan, memberikan jalan keluar kepada masalah kita. Bapak Ibu, sedikit kesaksian dari saya pribadi. Ketika orang tua kami atau ibunda dari saya sendiri dipanggil Tuhan, dan sebelumnya 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya memang mengalami sakit, dan semua kami dari anak-anak boleh berkumpul, diizinkan Tuhan berkumpul kecuali anak yang pertama yang ada di Kalimantan. Nah, beberapa hari hampir sebulan lebih kami di sana untuk kami boleh merawat, berusaha semaksimal mungkin memberikan pertolongan supaya kesembuhan boleh terjadi, dan kami tetap berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa Tuhan Engkau yang berkehendak. Kalau mama kami disembuhkan, kami bersyukur, biarlah Engkau beri jalan keluar. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, ada hal-hal yang lain yang Tuhan ingin kerjakan, kami berserah sepenuhnya. Sehingga ketika kami kembali dan kami sudah di tempat masing-masing, ada di Kalimantan, ada di Bali, ada di Papua sana. Ketika kami mendengar bahwa orang tua kami dipanggil Tuhan, kami dengan hati yang lapang menerima keadaan ini.
dan menjadi pergumulan kami untuk kembali ataupun mau berkumpul kembali untuk acara demi acara dan pengalaman, dan tentunya ada adat sedikit di sana yang perlu kami sanggupi. Di tengah-tengah pergumulan kami berdoa, Tuhan kami butuh berkat-Mu, kami butuh pertolongan-Mu, dan tentunya beri kami kemampuan untuk mengambil keputusan apakah kami harus berangkat kembali ataupun tidak. Dan puji Tuhan, dengan waktu yang begitu luar biasa, tidak terlalu lama, Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat dari yang luar biasa, sehingga kami memutuskan untuk bersama-sama, khususnya saya dengan istri dan anak, ke Toraja untuk melakukan acara pemakaman. Dan selama di sana kami melihat keajaiban Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Tentunya ketika kita melakukan acara adat pemakaman secara adat di Toraja, tidak sedikit mengeluarkan dana dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya pribadi dimampukan, dan tentunya Tuhan menggerakkan jemaat-jemaat Tuhan di GBI Shalom SIC, GBI Shalom yang luar biasa menolong kami, mensupport kami, mendukung kami baik tenaga, keuangan, dan doa. Itu berkat yang luar biasa kami laksanakan di tengah-tengah acara demi acara. Dan kami bersyukur bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya pribadi dan keluarga kami. Nah, Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh sepenuh hati sebagaimana Amsal berkata, datang percaya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sepenuhnya dengan roh-Nya yang ada dalam setiap kita akan menolong kita, menuntun kita, memberkati kita. Sehingga dalam segala pergumulan kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya kena percaya orang tua saya yang malam hari ini mendengar semuanya melalui YouTube ini, semua kita mengalami pergumulan dan banyak kesaksian yang luar biasa yang mungkin terlintas dalam hati kita ketika mendengarkan Amsal firman ini. Oh, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan itu menggebu-gebu dalam hati kita. Bapak Ibu, syukuri semua itu. Kita mau datang bersyukur dan memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan tetap baik bagi kita semua. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mengingatkan, Tuhan memerintahkan kita, mengajarkan kita kembali supaya tidak mengandalkan pribadi kita, manusia kita, hidup kita, kekayaan, dan apa yang ada pada kita. Kita sehat hari ini, kita bersyukur. Kita diberkati, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita mengandalkan semuanya itu. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita besok. Makanya dalam segala hal, setiap jam, setiap detik, kita mau datang tetap mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Dengan segenap hati kita. Artinya, jangan kita mengandalkan logika kita, nalar kita, atau apa semua yang ada. Tuhan sudah berkati kepada kita. Jangan kita menjadi sombong karena kita diberkati. Jangan kita lalai karena kita tetap sehat hari ini. Akhirnya kita makan ini, makan itu, dan sebagainya. Kita harus tetap bersyukur dan mengandalkan keinginan-keinginan yang tentunya tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bersandar pada pengertian atau pemikiran hanya kepada pengertian atau pemikiran cara Tuhan. Kita harus sepenuhnya mengakui Dia dalam segala laku kita. Dan dikatakan dalam Amsal 3 tadi. Nah, yang artinya kita senantiasa memprioritaskan Tuhan penuh dalam segala urusan kita. Apapun urusan kita hari-hari ini, apapun keperluan kita hari-hari ini, kita sepenuhnya harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan lepaskan pegangan Tuhan. Jangan kita menolak segala rancangan-rancangan Tuhan. Bahkan jangan melupakan apa yang sudah menjadi berkat Tuhan bagi kita, ataupun ajaran-ajaran Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan yang sudah Tuhan berikan selama ini.
pegang itu sebagai hal penuntun supaya kita boleh menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima selama ini, selama kehidupan ini, biarlah itu menjadi sunu dan pelita kehidupan kita, sehingga kita semakin kuat. Kita cakap dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin kita menangis, ada tangis, ada kita sampai betul-betul mengalami pengalaman berat. Itu adalah hal yang Tuhan izinkan kepada kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi sekali lagi kita harus memprioritaskan Tuhan sepenuhnya dalam urusan kita dan tidak melupakannya sama sekali. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita sepanjang kita mau melibatkan Dia dalam segala hal. Jadi kalimat terakhir tadi dalam pembacaan kita dikatakan, maka Ia akan meluruskan apa? Jalanmu. Artinya jika kita tidak melakukan hal-hal di atas tadi, yaitu mengandalkan kekuatan sendiri, maka jalan kita bisa saja mungkin dalam sepanjang perjalanan kita bisa saja bengkok. Tetapi Tuhan akan menuntun kita dengan Roh-Nya. Tuhan akan meluruskan langkah kita. Tuhan akan memberkati kita sehingga segala tindakan kita yang mungkin mengalami kesilapan, kita lupa dan sebagainya. Roh Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita, yang akan menasihati, menuntun dalam hati kita, sehingga kita kembali kepada jalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi apapun masalah kita saat ini Bapak Ibu, sebaiknya kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Biarlah Dia ambil alih kendali hidup kita. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa menjalani hidup dengan benar. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini. Kita mau kembali percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 18 ayat 17-18. Kalau kita baca di sana menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan apa kepada kita? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Segala sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan ini, semua karena dari Tuhan. Jadi kita tidak mengalami kerugian ketika kita mau datang, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Justru berkat yang Tuhan sediakan ketika kita betul-betul percayakan sepenuhnya kehidupan saya. Tidak ada lagi ruangan-ruangan dalam hati kita ini yang tidak kita berikan kepada Tuhan. Tetapi semua ruangan, semua aspek kehidupan kita, semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rencanamu yang terjadi dalam kehidupan saya. Biarlah rancanganmu yang terbaik terjadi dalam kehidupan saya. Apapun yang saya hadapi saat ini Tuhan, aku percaya Tuhan menyertai saya. Nah, kita betul-betul menyadari bahwa kekuatan yang saya terima hari ini, kekayaan dan kemampuan, kesehatan dan semuanya dalam kehidupan ini, semua daripada Engkau Tuhan. Yakin dan percaya ketika kita memahami hal ini, maka kehidupan kita akan selalu dalam tuntunan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak sepenuhnya dalam segala kehidupan kita. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Untuk apa? Karena kekuatan dari Tuhan itu akan menolong kita menghadapi segala sesuatu, memampukan kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan. Perlu berserah total kepada Tuhan dan mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Jangan ada ragu, jangan ada kebimbangan. Itu ya. Sekalipun mungkin apa yang kita hadapi di depan mata, itu sangat berbanding balik dengan apa yang kita inginkan. Kita tetap harus datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan sepenuhnya artinya adalah pertama, percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, itu pengertian pribadi saya. Saya mempercayai bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan, saya di sana juga ada kepercayaan saya kepada Tuhan sepenuhnya, dan harapan saya harus saya sandarkan, taruh di dalam Tuhan. Kenapa? Saya percaya Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, sanggup
melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Jadi tidak ada yang sulit di dalam Tuhan. Amin. Tuhan sudah mengingatkan kita dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Tuhan yang mempunyai. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Jadi memang kadangkala dalam kenyataan kehidupan ini, untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita ini perlu pergumulan, perlu dukungan. Khususnya kita perlu kuasa Roh Kudus untuk benar-benar memegang pernyataan Tuhan ini bahwa Tuhan ada di dalam setiap masalah kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menatang kita. Tuhan akan menopang. Amin. Nah, firman Tuhan yang datang ini menguatkan kita dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira berapa Bapak Ibu? 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Haleluya. Ini pelajaran bagi kita. Dan 21 diteguhkan bahwa dengan keyakinan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Mari kita seperti Abraham. Pada saat kita menghadapi masalah, di tengah-tengah ketidakmustahilan, Abraham melihat bahwa tubuhnya semakin lemah, usia dia 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Mana mungkin janji Tuhan untuk dia boleh memiliki keturunan bisa terjadi. Tetapi dikatakan bahwa dia tetap berharap terhadap janji Tuhan. Dia tidak bimbang, malah dia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Tuhan. Ini tindakan yang jitu dalam menghadapi masalah. Justru di tengah-tengah kelemahan kita, justru di tengah-tengah kelelahan kita, karena apa yang kita nanti-nantikan, apa yang kita harapkan belum terjadi, kita justru datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yakin sehingga kita memperoleh kekuatan meskipun kita di dalam permasalahan. Kita yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Abraham yang sekalipun dalam keadaan dan kondisi yang tidak punya dasar untuk berharap, dikatakan dia tetap berharap. Bahkan Abraham semakin percaya dan tidak bimbang akan janji Tuhan. Amin. Seberapa besar kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita ini. Mari kita bersama-sama belajar hari-hari ini, semakin belajar, meningkatkan kadar iman kita, percaya kita kepada Tuhan, dan berserah total kepada apa yang menjadi rancangan dan rancangan Tuhan bagi kita. Kemudian yang kedua, mempercayakan Tuhan sepenuhnya, atau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bagi saya, yang kedua ayat itu, mari kita memiliki mental anak, bukan sebagai anak tiri, bukan sebagai anak yatim, tetapi anak. Kita percaya ketika kita mau mengambil tindakan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mau dibaptis, kita mau melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan. Ya, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, anaknya Bapa di sorga, kekhawatiran dan ketakutan itu, kecemasan itu tidak ada lagi, harusnya tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Menjadi anak membuat kita percaya penuh bahwa kita mempunyai Bapa yang tahu dan pasti memenuhi keperluan kita. Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah Bapa, Tuhan yang akan mengendalikan sepenuhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya percaya ketika saya mempercayakan
kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus juga berjalan dalam ketaatan. Tanpa ketaatan, maka Tuhan tidak bisa bertindak apa-apa. Kita mau percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi kita harus juga taat. Seperti Abraham tadi, yang sekalipun tidak tahu tempat tujuan, apa yang akan terjadi, dia tetap berangkat dan percaya sepenuhnya bahwa ketika Tuhan berfirman, maka itu akan terjadi. Ada ketaatan dalam bertindak. Kita mau taat di dalam Tuhan, mari kita taat berdoa, mari kita taat bersekutu, mari kita taat berkompak, mari kita taat membantu, menolong yang lain, mendoakan yang lain, dan sebagainya. Yakin dan percaya dengan ketaatan seperti ini, Tuhan selalu ada di pihak kita. Banyak dari kita minta supaya kita mengerti dulu baru kita akan melangkah. Ini adalah langkah yang salah. Ketaatan adalah tentang melangkah dulu, baru kita akan mengerti rencana Tuhan dan kehidupan. Bagi saya seperti itu. Udah, jalani aja dulu. Jalankan apa yang Tuhan inginkan. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita menolak dulu, berpikiran yang enggak dulu di hadapan Tuhan. Ingat, ketaatan Abraham juga teruji ketika ia harus menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban sembelih. Jadi kadangkala kita harus berkorban di dalam melakukan ketaatan. Korban di hadapan Tuhan sangat dihargai. Jadi Tuhan sangat menghargai pengorbanan kita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan selanjutnya poin yang keempat bagi saya, ketika mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Seperti Ayub dalam segala kehidupan, kondisi kehidupannya saat itu yang begitu menderita, walaupun sempat dia sedikit mungkin khilaf dan sebagainya, tetapi kita melihat bahwa responnya selanjutnya bahwa ia tetap mempercayakan hidup dia kepada Tuhan. Sehingga apa? Di pasal 42 Ayub kembali diberkati dengan luar biasa. Kalau kita melihat dari kisah Ayub ini, ada perbandingan antara Ayub dan istrinya. Sama-sama mendapatkan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama mengalami pergumulan. Tetapi respon kedua Ayub dan istrinya adalah berbeda. Ayub lebih mengambil sikap bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan dibanding istrinya yang mulai ragu dan mulai mengolok-ngolok ya kepada suaminya bahwa jika engkau percaya Tuhan, mana tangan Tuhan yang menolong itu. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala masalah kehidupan membuat kita ingin menjauh daripada Tuhan, tidak mengerti, tidak melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kebiasaan kita ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, jauhkan itu dari kehidupan kita. Tetapi mari mengambil langkah positif. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari dengan hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, mari kita belajar bersama-sama berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Pertanyaan bagi kita, apakah yang mendasari kita datang kepada berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Pribadinya kah atau mujizatnya kah? Tentunya kita datang kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan karena kita kagum dan mengalami bagaimana pribadi Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus yang sudah luar biasa memberkati, menyertai kita, menebus dosa kita, memberikan mujizat, menyembuhkan sakit penyakit kita, memberkati keuangan kita, memberkati keluarga kita, dan sebagainya. Pertanyaannya selanjutnya, apakah Anda atau apakah kita sudah berserah total sepenuhnya? Jangan biarkan ada kotak-kotak, ada bagian-bagian dalam kehidupan kita ini yang belum kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Percayakan sepenuhnya, yakin dan percaya Tuhan mengatur yang terbaik bagi kita, memberikan yang terbaik, memberkati yang terbaik. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan kita. Saya juga banyak belajar untuk datang berserah total kepada Tuhan. Karena ya kalau kita menjalani kehidupan kita ini berbeda-beda pergumulan, berbeda-beda masalah dan problema. Ada yang mungkin berat, ada yang mungkin ringan. Tetapi semua kita yang mengalami merasakan bahwa
kita harus perlu pertolongan. Kita harus perlu tangan Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini yang saya bisa bagikan malam hari ini. Yakin dan percaya apa yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Kepercayaan iman kita sepenuhnya kita sandarkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntut kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dan tentunya kita bersyafaat kepada Tuhan. Di tempat-tempat kita, di rumah kita masing-masing, mari dengan segenap hati kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu saat ini alami, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan ada bersamamu, Tuhan ada di rumahmu, Tuhan ada di hatimu, di hatiku dan hatimu. Mari kita berdoa dengan segenap hati. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur pada malam hari. Kalau firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa kami tidak lagi boleh mengandalkan kekuatan kami, pengertian kami, kehidupan kami sendiri. Tetapi kami harus mengandalkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan kami, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kehidupan kami ada di tangan-tangan-Mu, rancangan dan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala logika, pemikiran, pemahaman yang salah, sehingga dalam kehidupan kami timbul keraguan, sehingga timbul ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga dalam kehidupan kami sepenuhnya mengandalkan kuasa Roh Kudus, mengandalkan rencana-Mu semata. Kekuatan yang daripada Tuhan, Dialah menyertai kami. Tuhan, malam hari ini kami juga bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami, ibadah UMAS, Komisi UMAS, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh mendapat berkat yang luar biasa, berkat yang dari firman-Mu, dari pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, yang boleh hadir, yang boleh mengikuti ibadah kami malam hari ini. Kami yang lemah diberi kekuatan, kami yang sakit diberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang dalam pergumulan diberi titik terang, diberi jalan keluar, dimampukan kami untuk menghadapi segala masalah dan problema kehidupan. Pemulihan keluarga boleh terjadi, berkat-berkat Tuhan, keuangan, pekerjaan diberkati. Bahkan kami juga diberkati dengan kekuatan kesehatan di dalam melakukan segala aktivitas kami di rumah kami masing-masing ataupun di luar rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sekali lagi secara khusus kami berdoa bagi orang tua kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, terbaring karena kesehatan yang terganggu, sakit penyakit. Kami berdoa dengan kuasa-Mu, jamah dengan bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi, anak-anak-Mu, orang tua kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yang ada di rumah, mungkin juga ada yang di rumah sakit, terbaring, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Segala obat-obatan, segala makanan yang dikonsumsi menjadi saluran berkat kesembuhan bagi orang tua kami yang dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati gereja-Mu GBI Shalom SIC. Biarlah semakin diberkati baik melalui gembala kami, Bapak Ibu dan Bapak Ibu gembala kami tetap dalam penyertaan dan kuasa Tuhan dalam pelayanan. Dan juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk seluruh pengurus Komisi UMAS Tuhan, diberkati kami semua. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Pujian hormat kami kembalikan kepadamu, dan kami juga yang akan memberikan persembahan. Kami berdoa Engkau memberkati persembahan kami, biarlah berguna untuk guna hormat pelebaran pekerjaan-Mu di SIC GBI Shalom. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, bahkan doa syafaat kami. Dan malam hari ini kami boleh menerima berkat
Kami terima berkat daripada Allah Bapa, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada kuasa Roh Kudus mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, membawa kami di dalam awal kemuliaan, dan kami boleh memerintah bersama-sama dengan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali dalam ibadah Komisi Umas di minggu ataupun bulan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.